Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa poin informasi terbaru yang sayang sekali untuk kita lewatkan dari manga sepak bola Kuci Biru, khususnya untuk chapter 227 dan juga chapter 278 minggu depan. Di mana secara garis besar, kami pun sudah merangkum 3 buah pokok bahasan utama yang nantinya akan kita bedah lebih dalam lagi. Pertama, yaitu mengenai sedikit tambahan cerita dari 4 buah halaman yang hilang pada chapter sebelumnya. Kemudian yang kedua, yaitu mengenai informasi terbaru dari kemunculan Itoshirin dan juga tim PSG di dalam kompetisi Liga Neo Egois. Dan yang ketiga, yaitu tentang sebuah prediksi cerita singkat dari chapter 228. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua topik pembahasan di atas, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai cerita tambahan terbaru dari 4 halaman yang hilang pada chapter sebelumnya. Mengingat manga Kuci Biru yang legal baru terbit secara resmi di Jepang pada jam 1 dini hari kemarin. Di mana cerita tambahan ini terjadi antara proses serangan balik dari tim Uber yang dipimpin oleh Nico Iki dan sebelum bola itu dioper kepada King Baro. Singkat cerita, tepat ketika Nico sedang melakukan proses serangan baliknya menuju ke arah gawang dari tim Munchen bersama dengan ketiga orang temannya yang lain, maka di momen yang sama itu, Isagi pun kembali melakukan sebuah analisa singkat dengan berkata seperti ini di dalam hatinya. Baiklah, setelah melihat semua pola serangan dari tim Uber selama beberapa kali, maka saat ini mataku pun sudah dapat beradaptasi dengan semua permainan mereka. Karena faktanya, strategi dan juga imajinasiku jauh lebih hebat daripada tim Uber. Jadi tidak peduli seberapa banyak Uber melakukan serangan balik, aku sendiri pasti akan dapat menghentikannya. Sayangnya di dalam lapangan ini Snuffy masih belum keluar. Mengingat sejauh ini hanya dia sajalah satu-satunya orang yang belum dapat aku kalahkan dan belum dapat aku lampaui. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan ini, atau tepatnya ketika Baru dan ketiga orang temannya yang lain sedang menyerang, Isagi pun seketika kembali melanjutkan semua perkataannya lagi di dalam hatinya. Sial, aku tidak boleh berpikir seperti itu. Karena entah itu masih ada Snuffy atau tidak, dan entah sehebat apa Baru mampu berevolusi. Maka di dalam pertandingan ini, aku pun harus mampu mengalahkan mereka semua dan menelan semua ego dari mereka supaya aku bisa berkembang menjadi pemain yang jauh lebih hebat lagi. Jadi, walaupun saat ini tidak ada satupun pemain di dalam tim kami yang mampu diajak bekerja sama sesuai dengan gaya permainanku, faktanya jika aku tidak suka dan tidak bisa mengendalikan mereka semua seperti apa yang dapat Baru lakukan, maka sekarang aku pun harus mampu memaksakan ide permainanku ini kepada dunia dan memaksa mereka semua menjadi bergantung kepadaku dengan cara menghentikan pola serangan super cepat yang dilakukan oleh King Baro. Wow, menarik banget ya. Dengan adanya halaman tambahan tersebut, maka secara tidak langsung konteks mengenai apa yang saat itu sedang dipikirkan oleh Isagi Oichi menjadi jauh lebih jelas lagi. Di mana secara garis besar Isagi tidak pernah mengeluh dan juga tidak pernah menyalahkan orang lain atas semua kegagalan yang saat itu dia terima. Sebagai gantinya, Isagi justru malah menjadi semakin bersemangat untuk bisa membuktikan kehebatannya lagi dengan cara mengalahkan Marco Snuffy dan juga tim Uber. Lalu sekarang kita masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu mengenai sebuah informasi terbaru dari kemunculan Itoshirin dan juga tim PSG. Sederhananya, tepat pada tanggal 1 Agustus tahun 2023 kemarin, Muneyuki Kaneshiro akhirnya kembali membagikan sebuah halaman berwarna yang dijadikan cover depan untuk chapter 228. Di mana pada halaman ini nampak terpapang jelas gambar dari pemain inti tim Blue Lock Eleven yang saat ini sedang menjalani proses latihan mereka di dalam timnya masing-masing. Mulai dari Meguru Bachira, Seishiro Nagi, Baru Suhei, Isagi Oichi, bahkan sampai dengan Itoshirin. Nah, menariknya jika kita bandingkan dengan keempat orang temannya yang lain, ini adalah pertama kalinya Rin digambar oleh Muneyuki dengan menggunakan seragam dari tim PSG dan dalam format yang full color. Tentu saja semua hal tersebut merupakan sebuah kabar yang cukup baik. Karena biasanya ketika Muneyuki Kaneshiro sudah menggambar karakter baru dari tim lain, maka artinya karakter yang ada di gambar tersebut akan segera melakukan debutnya di dalam manga. Atau sederhananya, kemungkinan besar pertandingan penentuan sekaligus pertandingan terakhir antara tim PSG melawan tim Bayern Munchen sebentar lagi akan dimulai.
Dan biasanya hal itu akan terjadi maksimal 10-15 chapter ke depan. Alias 2-3 bulan lagi, entah itu di bulan November ataupun di bulan Desembernya. Nah, tentu saja semua ini sangatlah berkaitan sekali dengan postingan terbaru lainnya dari Muneyuki Kaneshiro dan juga tim Inter Milan. Di mana pada kedua postingan selanjutnya, nampak gambar penampilan terbaru dari Isagi Oichi, Seiichiro Nagi, dan juga Ito Shirin yang bermain di dalam satu tim, yaitu tim Inter Milan. Menariknya, gambar ini bukanlah gambar fan art ataupun gambar karangan para penggemarnya saja, tapi melainkan sebuah gambar asli dan juga gambar resmi yang dibuat oleh mangakanya langsung dalam rangka menyambut event kolaborasi dengan klub Liga Italia tersebut. Tidak hanya itu, karena di dalam postingan yang sama ini juga, sang mangakanya pun membuat 2 buah gambar dengan 2 buah seragam yang berbeda pula. Pertama adalah seragam home berwarna biru yang dipakai ketika tim Inter Milan bertanding melawan tim Al Nassr. Dan yang kedua adalah seragam away berwarna putih yang dipakai ketika tim Inter Milan sedang bertanding melawan tim PSG di dunia nyata. Bahkan dalam rangka perayaan event kolaborasi tersebut, pihak studio pun juga merencanakan untuk membuat sebuah manga spin-off baru yang berpusat kepada Nagi, Isagi, dan juga Ito Shirin ketika mereka bertiga bermain di dalam tim yang sama, yaitu tim Inter Milan. Namun sayangnya, semua hal tersebut tidak akan dijual secara bebas dan hanya akan dibuat secara eksklusif untuk event promosi serta pamerannya saja, selama tim Inter Milan sedang berada di negara Jepang untuk melakukan tur Asianya. Nah, sekarang kita masuk ke poin pembahasan yang ketiga, sekaligus poin pembahasan yang terakhir, yaitu tentang prediksi jalannya alur cerita singkat dari manga sepak bola Kuchibiru chapter yang ke-228. Di mana judul untuk chapter 228 minggu depan adalah Bread alias bocah. Judul tersebut merupakan sebuah kata sapaan yang digunakan oleh Marcus Rufy untuk memanggil Barusoei selama dirinya berada di dalam tim Uber. Yang artinya, karena judul tersebut sudah sangat jelas menggambarkan mengenai King Baru, maka untuk saat ini sebenarnya sudah dapat kita asumsikan bahwa pada chapter 228 sebagian besar isinya akan berfokus kepada King Baru. Dan mengingat saat ini Baru sudah berada di depan gawang, maka untuk chapter selanjutnya hanya akan ada 2 hal yang bisa terjadi. Pertama, King Baru akan mencetak gol yang keduanya menggunakan gaya permainannya sendiri. Dan skor pun seketika kembali berubah menjadi imbang, yaitu 2-2. Dan yang kedua, Baru gagal mencetak golnya karena kerjasama dari Isagi dan juga Michael Kaiser terlalu sulit untuk dikalahkan. Nah, sampai di sini jika kalian bertanya mengenai pendapat kami, maka jujur kami pribadi lebih suka jika hal pertama lah yang terjadi, yaitu Baru berhasil mencetak gol yang keduanya. Karena dengan begitu, maka peluang bagi Isagi untuk dapat menelan kekuatan dari Baru dan berkembang menjadi jauh lebih hebat akan terbuka menjadi semakin lebar. Apalagi pertandingan terakhir yang akan dihadapi oleh Isagi adalah pertandingan penentuan melawan tim PSG. Di mana di dalam tim itu terdapat banyak sekali tokoh utama lainnya yang memiliki peran sangat penting di dalam cerita Blue Lock. Mulai dari Ryusei Shido, Ito Shirin, Karasuta Bito, Tokimitsu, Zantetsuken, Nana Senijiro, dan juga pemain tengah dari tim Jepang Junior, yaitu Kento Cho. Wow, menarik banget bukan? Itulah semua pembahasan singkat dari manga Kuchibiru yang dapat kami sampaikan kepada kalian pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya, dan salam baku hantam.